dorongan khusus bagi para pelanggan untuk menjalin ikatan relasi saling menguntungkan dalam jangka panjang dengan perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian yang lagi latihan di unmute. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan anggota koperasi Departemen Agama Kabupaten Sumedang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, pengambilan sampel menggunakan rumus Lopin dengan anggota koperasi sebagai sampel penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner, observasi, dan dokumentasi. Data penelitian dianalisis menggunakan analisis statistik melalui uji regresi sederhana, uji koefisien korelasi, uji koefisien determinasi, dan uji T. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kinerja mempunyai hubungan dengan kinerja karyawan yang ditunjukkan dengan koefisien korelasi sebesar 0,916 atau mempunyai arti pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan anggota koperasi Departemen Agama Kabupaten Sumedang memiliki pengaruh yang sangat kuat. Kemudian kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan anggota koperasi. Sekian. Baik, terima kasih Bu Heni. Singkat, jelas, padat. Sangat cocok dengan waktu yang diburu-buru seperti ini. Baik ya, terima kasih Bu Heni ya. Bagus, cuma memang semuanya juga abdi teh di korehan we da lamun revisi bisa majarkeun teu digawe pan. Jadi pilarian. Bu Heni ya, Heni. Kelihatan ini share screen-nya? Please. Oke, bentar. Nggak kelihatan ya? Nggak Pak, nggak kelihatan. Iya, oke bentar. Kenapa ini nggak bisa di-share screen? Revisi ujian sidang, share. Kalau sekarang? Ada. Ada. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bu Heni, Hera. Oke, ini. Ini di halaman 25, Bu Heni, tinjauan pustaka. Kalau jadi Ibu langsung ke variabel ya, seperti tadi siapa yang sudah saya inikan, itu yang benar tadi seperti Bu Lilis, jadi grand teori dulu. Jadi kalau Ibu tadi variabel, jadi tinjauan pustaka, kajian pustaka, Ibu langsung ke variabel. Nah, kalau di sistematika, kita harus diceritain dulu pohon intinya, pohonnya sebelum ke cabang. Pertama kalau promosi sudah Ya, bentar, no. Ya, yang punya Ibu saya mute dulu ya, nggak apa-apa. Nah, yang punya itu grand teorinya, variabelnya itu apa, Bu En? Variabelnya X dan Y, Pak. Ya X-nya apa? Maksudnya X-nya apa? X-nya itu pelayanan. Kualitas pelayanan ya. Oke. Nah, sebelum Ibu tinjauan pustaka bercerita tentang pelayanan, Ibu cerita dulu manajemen pemasaran. Nah, itu kalau dalam tinjauan kajian pustaka disebut dengan grand teori. Nah, kalau yang tadi second teori ya, gitu ya. Gitu ya, Bu ya. Kemudian halaman 59 kalau Bu Heni, ya. Kalau Bu Heni punya headset, pakai headset supaya suara yang di luar nggak masuk ke sini. Nah, tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Oke, lanjut saja ya. Halaman 59, hipotesis penelitian cukup yang nomor 3 saja, karena nomor 1 dan 2 itu bukan hipotesis, Ibu. Itu sifatnya proposition saja. Nah, pilih Ibu liar, kayaknya aku orang buka halaman 59 ya. Mohon maaf kalau lama, cuma ini kalau nggak dibuka, saya khawatir Ibu nggak terlalu ini ya. Ibu Heni ya, ini ya, Heni. Halaman 59. Halaman 59. Oh, ini udah ke 126 ya. 59. Karena kan rumusan masalah yang pertama, yang kedua itu sifatnya deskriptif, Bu. Bukan verifikatif, itu bukan hipotesis. Itu rumusan yang kedua, yang kedua itu sifatnya deskriptif, makanya jangan muncul hipotesis. 59 ya, halaman 59. Nah ini
Ini punya Bu Heni 59. Nah, ini coba perhatikan yang lain juga ya. Nah, kalau Bu Lilis tadi memisah reward punishment itu mah sebenarnya kalau ini mah malah lebih aneh Bu Heni. Nah, ini hipotesis kualitas pelayanan pada ini bukan hipotesis Bu. Yang hipotesis itu nih. Nah, ini diduga terdapat pengaruh kualitas pelayanan terhadap. Nah, itu hipotesis. Hipotesis itu selalu yang kausal. Kalau ini kan sifatnya deskriptif, hanya satu variabel, jadi bukan hipotesis. Lebih baik hipotesis penelitian Ibu yang pertama, yang kedua dibuang saja, karena ini bukan hipotesis. Ini kalau dalam analisis kualitatif disebut proposition, ini proposition ya, bukan hipotesis. Makanya daripada salah ya, karena substansinya jadi salah ini, dibuang saja nih Bu Heni yang nomor 1, nomor 2 ya. Iya. Nah, karena 1 dan 2 dibuang, jadi nggak usah pakai nomor. Jadi hipotesis penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menentukan hipotesis sebagai berikut. Diduga terdapat pengaruh kualitas pelayanan terhadap, gitu aja. Gitu ya. Gitu ya Bu ya. Mohon Pak. Ya, oke. Bu ini nggak ada headset ya? Ini ada Pak, tapi nggak nyambung. Oh ya, soalnya suara lagi ada kegiatan ya di situnya, jadi Mohon. masuk ke sini. Mohon. Ya, baik selanjutnya ini yang punyanya Bu Heni halaman 79 ya. Iya. Jumlah penilaian 24, padahal di kuesioner cuma 22. Yang benar yang mana? Ini mirip yang tadi Bu Lilis. Kalau Bu Lilis di situ 10, di kuesioner 12. Kalau Ibu di penilaian 24, padahal jumlah pertanyaan di kuesioner 22. Coba buka halaman 79, Bu Heni. Nah, Iya, Pak. ini kalau tidak dibenarkan akan berdampak pada kategori. Aduh, lumayan ya. Kegiatannya lagi ramai nih, Bu Heni. Nah, gitu ya Bu Hen ya. Iya, Pak, iya. Iya. Sudah dulu ya. Terima kasih karena kegiatannya ramai nih masuk ya. Baik, selanjutnya saya persilahkan di sini Fahmi Adrian. Silahkan Fahmi. Oh, ternyata di Bu Wine ini saya mute ya Bu Wine. Ternyata kegiatan yang ramai itu di Bu Wine. Ya, silahkan Fahmi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Andrian mengambil skripsi dengan judul Pelayanan pada PT Bank BRI Persero TBK Unit Cipamumpek Sumedang. Langsung ke abstrak saja. Ya. Fokus penelitian ini adalah pelayanan pada PT Bank BRI Persero TBK Unit Cipamumpek Sumedang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur kualitas pelayanan yang ada pada PT Bank BRI Persero TBK Unit Cipamumpek Sumedang. Ya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Ditambah itu yang pertama yang saya gunakan yaitu bukti fisik, tangibles, keandalan, reliability, kemudian daya tanggap, responsiveness, jaminan, assurance, kepedulian, empati. Dari hasil penelitian ini adalah dilihat dari bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan kepedulian sudah cukup dan sesuai dengan harapan nasabah. Baik. Itu dilihat dari yang di Cipamumpek Sumedang saja. Dari ada kekurangannya yang kurang memadai, bisa dibilang sangat sempit. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan pada PT Bank BRI Persero TBK Unit Cipamumpek Sumedang secara keseluruhan sudah cukup baik. Hal tersebut dilihat dari dimensinya yaitu bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan kepedulian. Saran dari penelitian ini adalah perlunya cukup dulu Fahmi, cukup dulu ya. Karena saya khawatir apapun saran dan kesimpulannya karena datanya belum komprehensif, saya khawatir kesimpulan dan sarannya pun kurang kena ya.
Coba Baik. saya berikan dulu di sini ya, terutama halaman 82. Halaman 82 ya, Fahmi coba buka halaman 82. Di situ display datanya itu Fahmi merepresentasikan hanya dari data empiris, dari hasil reduksi. Harusnya kalau display itu membandingkan juga hasil reduksi dengan analisis teoritis. Ya. Baik, Pak. Nah, kenapa? Supaya nanti kesimpulannya hasil verifikasi itu benar-benar komprehensif. Kalau begitu, verifikasi yang Anda lakukan hanya berdasarkan hasil reduksi data yang didapat dari collecting data melalui wawancara. Jadi apapun mau merah, hitam itu verifikasinya itu verifikasi empiris, jadi hasil dari lapangan. Padahal yang kita inginkan adalah verifikasi yang hasil empiris tetapi juga ada kajian teoritis supaya lebih komprehensif. Jadi misalkan begini, setelah saya wawancara beberapa teman-teman Fahmi mengatakan bahwa Fahmi ini orangnya ini. Nah, itu kan hasil reduksi data, hasil collecting data yang kemudian direduksi. Tetapi nanti kita harus kaji dulu juga dari analisis teoritisnya. Itulah adanya di display. Apa misalkan setelah hasil wawancara tentang komunikasi, akhlak, Fahmi tadi misalnya ya, hasil dari wawancara dan itu merupakan data empiris, kita kaji juga dari kajian teoritis. Kajian teoritisnya mau dari sisi agama, mau dari sisi etika, mau dari sisi mana, sehingga kita menyimpulkan empiris dan teoritis gitu. Nah, maksud saya kalau Anda salah menyimpulkan, sarannya pun akan salah, sehingga nanti apapun hasil riset Anda sebenarnya tidak berarti apa-apa dan khawatir menjerumuskan sarannya, begitu ya. Jadi Ya, Pak. nomor 82 itu ada yang sudah benar atau penelitian siapa tuh di antara 13 itu. Jadi prosesnya gitu. Karena kualitatif itu eksploratif ya, mengeksplor sampai titik jenuh pertanyaan itu, bukan explanation gitu ya. Jadi tidak begitu mudah seperti yang kita bayangkan. Kualitatif itu mudah, padahal harus sampai di titik pertanyaan dia tidak bisa menjawab lagi harusnya gitu, eksploratif gitu. Dan di sini dalam membuat verifikasi ternyata begitu mentah gitu. Jadi kalau saya tanya kelakuan Fahmi dari dimensi kelakuan ke teman Anda, ke orang tua Anda, saya menyimpulkan hanya dari teman yang itu informan, padahal kaji juga dari kajian teoritis gitu, supaya kalaupun nanti objek itu komplain, ya kami ini hasil empiris, ini hasil teoritis. Jadi kita simpulkan begini-begini itu hasil dengan teori juga, begitu maksudnya Fahmi ya, gitu. Jadi jangan sampai terlalu dangkal kita membuat kesimpulan. Kalau terlalu dangkal, khawatir nanti di sarannya pun menjerumuskan. Berbeda kalau dengan kuantitatif. Kalau kuantitatif, angka-angka yang dihasilkan di SPSS itu kan sudah memandung makna. Yang khawatir salah adalah tadi pengumpulan data kuesionernya ditembakkan, itu saja. Kalau kuantitatif itu pemaknanya sudah jelas. Kalau angka sekian ya artinya sekian. Kalau kualitatif kan masih butuh pendalaman eksploratif gitu. Gitu. Makanya di display itu harusnya dilakukan kajian teorinya sehingga empiris dan teorisisnya bisa dikomparatifkan gitu, dan kesimpulan yang Anda buatnya itu menyeluruh. Kan Anda juga, kalau saya orang psikologi tadi hanya menyimpulkan dari hasil wawancara rekan-rekan Anda, orang tua Anda dan yang lain, kan belum tentu juga gitu. Nah, begitu barangkali. Karena kualitatif itu sepertinya mudah, teman-teman menghindari kuantitatif, takut hitungan, kualitatif mudah, padahal nggak begitu. Harusnya wawancara kuesioner itu sampai titik pertanyaan itu tidak bisa dijawab lagi harusnya gitu. Jangan hanya ke indikator, terpaku ke indikator. Jadi harusnya mendalami gitu. Begitu saya kira ya, dan ada beberapa juga di halaman 1, kemudian di cover, kemudian di nomor 4. Nanti saya share ya. Itu saja. Kemudian tadi untuk Sinta belum saya sampaikan yang beberapa ya. Mana ini Sinta? Tadi keburu bukan nge-lag ya, karena nah ini halaman 15 ya, untuk alangkah baiknya kalau semua tinjauan khususnya berhubungan dengan variabel, grand teorinya dijelasin dulu seperti yang tadi punyanya Bu Lili sudah bagus ya.
Jadi kalau variabel X Anda atau variabel X, Y atau variabel Anda itu tentang SDM, ya berarti grand teorinya SDM. Kalau di situ variabelnya pemasaran, ya berarti grand teorinya dimulai dari manajemen pemasaran. Kalau memang keuangan, kayak misalkan rasio kecukupan modal, misalkan capital adequacy ratio, berarti grand teorinya di manajemen keuangan, begitu ya. Jadi pohon utamanya sebelum kita nerangin cabang dan ranting itu, sebelum ke sub dan sub indikatornya itu nerangin dulu grand teorinya ya semuanya. Ya. Itu Baik, ya. Pak, terima kasih. Sudah banyak ya, Bu Heni sudah, Fahmi sudah, Destri silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ada suaranya, Pak? Ada. Cuma itu internet Anda bandwidth-nya low. Sok aja terusin. Judul skripsi saya, pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen pada rumah makan ayam geprek Kremas. Ya. Mengapa saya mengambil judul itu? Karena dilihat dari observasi yang saya kunjungi ke objek, saya melihat dari data-data dan hasil wawancara yang saya lakukan terhadap pemilik rumah makan tersebut, terdapat masalah, yaitu data penurunan pengunjung pada tahun 2019. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen pada rumah makan ayam geprek Kremes, Sumedang. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan metode survei. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, kuesioner, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan meliputi uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, regresi linear sederhana, koefisien korelasi, koefisien determinasi, dan uji hipotesis yang meliputi parsial dan uji F simultan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kualitas pelayanan pada rumah makan ayam geprek Kremes Sumedang termasuk dalam kategori baik, dan kepuasan konsumen kerja pada rumah makan ayam geprek Kremes Sumedang termasuk dalam kategori baik. Berdasarkan uji T, dapat diketahui bahwa pengaruh kualitas pelayanan X terhadap kepuasan konsumen. Cukup, Des. Nah, cukup ya, saya mohon maaf memotong. Pertama waktu, yang kedua, apa yang barusan Anda terangkan ya, yang barusan uji T sekian, koefisien determinasi sekian, kemudian regresi sekian, itu harusnya muncul di abstrak ya. Makanya saya koreksi nih untuk Destri di sini nomor 3 di abstrak, isi abstrak di sini tidak merepresentasikan isi dari hasil penelitian. Karena yang barusan Anda terangkan itu harusnya muncul di abstrak seperti teman-teman yang lain gitu. Harusnya diceritain di abstrak itu jadi kayak Fatihah lah kalau di Al-Qur'an. Jadi intisari dari situ tuh ada di situ ya. Nah, Destri malah tidak muncul. Makanya barusan pas mau nerangin barusan itu hasil, nah saya langsung potong ya. Tolong dimasukkan ya. Coba cek yang lain, yang lain ada. Jadi isi abstrak tidak merepresentasikan isi dari hasil penelitian karena di situ pengaruh variabel X dan Y-nya itu tidak diangkat dengan data-datanya di abstrak itu. Harusnya diangkat, seperti yang lain sudah benar. Begitupun pada uji hipotesis hitung, tidak jelaskan data dasar hasil penelitiannya. Anda hanya menjelaskan bahwa berpengaruh positif dan signifikan, tapi harus diangkat datanya sekian-sekian itu ya di abstrak. Kemudian di lembar pengesahan, sistematika isi lembar pengesahan tidak usah di center. Di situ ada, bukan lembar pengesahan kalau nggak salah, lembar pernyataan ini teh, lembar pernyataan. Jadi Destri mengatakan bahwa di situ bahwa hasil karya penelitian Anda benar-benar asli karya Anda dan belum pernah dipublikasikan. Di situ jangan di center. Coba lihat yang lain ya. Kemudian cover, pemenggalan kalimat, judul kurang tepat. Jadi misalkan tadi ayam, terus gepreknya dihandap. Nah, itu tuh satu rangkaian, harusnya kalau memenggal begitu cari kata dan kalimat yang tepat gitu. Kayak misalkan PT angin ribut di bawah kan nggak kena gitu. Itu pemenggalan-penggalan seperti itu harus tepat ya, di mana yang harus bisa di bawah yang di ini, karena jadi kurang apa ya, udah bagus-bagus misalkan skripsinya tetapi
dari sisi kemasan jadi kurang ini gitu. Tadi juga dari yang lain juga ada tuh pemenggalan kata dan kalimatnya pilih yang tepat. Kemudian di kata pengantar di sini masih ditemukan, coba buka kata pengantar deh. Masih ditemukan yang tidak seperti Anda kopas dari skripsi yang lain. Harusnya kalau mau kopas koreksi lagi dong ini ya. Di mana masih ditemukan nama pembimbing antara yang satu dengan yang lembar pengesahan yang lain. Anda nggak dibimbing sama Sukma loh, tapi di situ malah ditulis Sukma. Nah ini hati-hati ya, kalau mau koreksi kopas, di ini juga di apa tuh, dicek dulu ya. Karena kalau ini dibiarkan, saya khawatir nanti setelah masuk ke perpustakaan, teman-teman yang lain baca, jadi kena semuanya. Pembimbing dianggap teledor, pembimbing 2 dianggap teledor. Penguji ge sarwana cenah ieu aya nu kieu tapi kok teu kapanggih. Nah, ini juga menjadi masalah yang besar saat sudah masuk di perpustakaan ya. Hari ini Destri mana nya teu muncul. Nah, sudah kelihatan Des di situ dibuka ya. Jadi pembimbing 1 di kata pengantar misalkan nama saya, di lembar pengesahan misalnya Dr. Arifin. Nah, itu hati-hati ya, jangan sampai salah seperti itu. Sebenarnya sepele, tetapi orang memahami bahwa oh ceroboh itu teloder kan gitu ya. Jadi mohon dikoreksi lagi ya. Nah, kemudian di situ halaman berapa? Halaman 8, perumusan masalah kurang tepat kalimatnya, tolong dibetulkan. Coba aja dicek ya. Kemudian halaman 23, sistematika penulisan skripsinya dibetulkan di halaman 23. Kalau nggak salah itu tidak rata kanan, tidak rata kiri, ngerewel gitu ya. Khawatir nanti sudah dicetak, nanti teman-teman ngelihatnya seperti ceroboh gitu ya. Padahal itu sebenarnya mungkin saja beda office atau yang lainnya. Tolong sebelum dicilid nanti diperiksa keseluruhan ya. Gitu. Baik, terima kasih Destri. Selanjutnya masih ada waktu. Heni, Fahmi udah, kemudian Sinta udah. Di sini Rijal, silakan Jal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak? Ya, sok. Ada suaranya nggak Pak? Ada keras sekali, sok. Halo? Halo, kadangu Jal, katorekan malah sok, langsung aja Jal. Di sini saya akan mempresentasikan lalu ngita pengaruh promosi terhadap penjualan daya budi komunikasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana promosi yang dilakukan dan pengaruhnya terhadap volume penjualan. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah promosi, sedangkan variabel terikat adalah volume penjualan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, di mana deskriptif itu dari status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, ataupun suatu kelas peristiwa di masa sekarang. Analisis data dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan uji korelasi Spearman rank untuk mencari korelasi kedua variabel dan uji T untuk menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Penulis menyarankan agar perusahaan dapat meningkatkan hal-hal yang dianggap kurang yang berkaitan dengan promosi yang dilakukan, yaitu pada indikator periklanan dan hubungan masyarakat, di mana perusahaan dapat mengadakan program promosi yang diperlukan untuk meningkatkan volume penjualan. Selain itu, baik, perusahaan dapat Ijal pasti panjang nih karena nggak padahal apa? Tinggal ya Ijal pasti panjang nih presentasinya ya. Kita hanya punya waktu 2 menit. Ya, di abstrak aja nggak apa-apa. Tapi oke lah kita apresiasi presentasinya ya, nggak salah, panjang, bagus. Cuma ya tadi itulah kita dikejar waktu juga ya supaya cepat beres. Baik, presentasinya sudah, cuma di beberapa skripsi yang Anda buat itu ya dalam pelaporannya ya dalam bentuk skripsi yang saya baca seperti banyak yang kurang
tidak ada garam, kurang pecin gitu. Seperti kesannya agak asal nih di Rijal ini ya, sehingga saya banyak menemukan di sini nih di nomor 7 masih banyak kalimat, kemudian tulisan yang rancu, banyak kata huruf yang kurang kena, nggak tahu ngetiknya cepat, nggak tahu gimana ya. Kalau yang lain ini nggak terlalu saya banyak temukan ya. Tolong diperbaiki lagi silahkan ya. Jadi kesannya agak kayak asal atau ijalnya kebereg-bereg gitu. Saya nggak tahu gimana nih. Kemudian dari sisi cover juga pemenggalan kata dan kalimatnya tadi seperti yang Destri harus tepat ya. Misalkan ijal itu judulnya apa ya? Saya buka agak lama nih kalau dibuka lagi. Cuma tolong aja coba baca di sana kurang tepat, jangan sampai PT angin ributnya di bawah gitu. Jadi pilih cara pemenggal mengenternya itu yang tepat gitu, jangan berpisah gitu ya. Kemudian di kata pengantar, ucapan terima kasih pada kata pengantar, tolong ikuti sistematika. Ini sama seperti yang tadi ini lebih fatal malah. Destri masih mending. Pembimbing di lembar pengasahan Dr. Arifin ditulis Sukmayadi. Nah, itu kan nah kok pasti saha eta. Nah, ijal mah lebih parah lagi. Ijal itu masih memakai sistematika yang dulu, di mana Sukma masih sebagai kajur. Di situ juga tidak tercantum sistematika misalkan ucapan terima kasih yang kalau skripsi ada gitu panduannya tuh ketua, WK1, WK2, WK3. Nah, itu masih ejaan zaman istrinya Ijal eta mah. Jigana nih Rondi Opi-nya, di Shopee-nya, di istrina ini mah itu mah tahun dulu aja. Coba kita buka ya, pilih Ijal menjadikan bapahan ke siapa namanya ini Rijal ya, Rijal. Nah ini yang tadi pemenggalan jangan sampai begini pada PT titik Agrabudi. Nah ini yang salah. Mendingan di sini aja di PT enter atau di pengaruh promosi terhadap penjualan padanya enter. Jadi kan enak pada PT Agrabudi. Ini pada PT itu seolah-olah jadi berpisah gitu maknanya gitu. Jadi pilihlah pemenggalan kata dan kalimat yang tepat gitu. Saya Bapak saranin dari sini nih, pengaruh promosi terhadap penjualan, enter aja di sini. Jadi pada PT Agrabudi Komunikasi Sumedang menjadi satu kesatuan. Kalau penuh, bisa Sumedangnya berpisah, itu nggak apa-apa karena Sumedang menyebut nama lokasi, lokus ya, gitu, tempat. Jadi jangan sampai berpisah seperti gini gitu ya, Perda PT. Nah itu tadi Desri juga seperti tadi. Nah di kata pengantar yang barusan ya, di kata pengantar yang barusan itu, nah ini aja. Jadi Ijal masih YD yang lama nih. Sini Bu Adi ya, sama Parian. Nah di sini nih, ini masih Sukma, masih Prodi ya gitu. Pak Arifin Madamur, dua periode angan. Di sini secara sistematika, skripsi madak itu, sanes hoyong ditulis di hargaan, dak itu di mana-mana. Jadi mun di universitas mah rektor, warek 1, warek 2, warek 3, dekan gitu ya. Itu panduannya sudah seperti itu. Kemudian nama kajurnya juga koprodinya sudah bukan saya tapi Parian gitu ya. Saya khawatir di sini tahunnya sudah 2020 nih, tetapi di situ masih 2017 2015 ya isi yang sininya itu ya gitu. Itu saja. Kemudian ada beberapa lagi di sini yang harus dibenahi halaman. Nah, ini tinggal 10 menit lagi nih. Tapi saya sudah siapin part 3 ya untuk yang belum. Nah, nanti masuknya ke part 3. Halaman 7, tujuan penelitian bukan tidak ada maksudnya ini. Jadi tujuan, kalau punya kita hanya tujuan penelitian, Jal, tidak pakai maksud. Mungkin tahun 2010 ke sana iya ada maksud dan tujuan di Ijal. Nah, buang saja ya, Jal. Kemudian halaman 42, buka, Ijal silahkan, Ijal halaman 42. Hipotesis penelitian tidak begitu baik dan tepat. Coba betulkan kalimatnya supaya tidak terlihat asal-asalan di situ ya. Kemudian halaman 46, desain penelitian, sumber bukunya bukan 2019 Jal, karena kalau Ijal meneliti 2020 itu pasti 2020 karena setiap tahun buku pedoman itu mengalami revisi. Nah, kan pada beli tuh di bimbingan itu ya. Pastinya 2020 Jal ya gitu. Ya, betul. Dibetulin aja lah supaya biasanya ada yang ngecek cover tahun berapa dia skripsi dengan isi di situ ya, jangan sampai itu aja ya, selainnya maka sudah bagus.
Terima kasih. Selanjutnya yang belum, Pahmi udah di sini, Destri sudah, Novita sudah, Heni sudah, Lili sudah, Desi sudah. Ya, ya, Nah, Ibu Yayah, ya, mangga sok. Dr. Soyong. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengambil judul tentang pelaksanaan analisis jabatan pada aparatur sipil negara eselon 4 di Kabupaten Sumedang. Fokus permasalahan tentang analisis jabatan pada ASN eselon 4 di BKPSDM Kabupaten Sumedang belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan analisis jabatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan analisis jabatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dianalisis dengan cara observasi dan wawancara. Populasi adalah pegawai BKPSDM Kabupaten Sumedang dan sampel penelitian sebanyak 5 responden. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa uraian tugas dari masing-masing jabatan pada aparatur ASN BKPSDM di Kabupaten Sumedang sudah jelas, Pak, dan tercantum dalam Anjab dan SKP masing-masing jabatan. Analisis jabatan pada ASN eselon 4 di BKPSDM Kabupaten Sumedang belum 100% sesuai dengan persyaratan jabatan berdasarkan Permenpan RB nomor 1 tahun 2020. Pelaksanaan Anjab pada ASN eselon 4 di BKPSDM Kabupaten Sumedang ini pada umumnya sudah berjalan dengan baik. Terima kasih, Pak. Waduh, luar biasa. Norolang ya. Terima kasih. Bu Lili kita tadi norolang pas ngan sepeda pas reuas pangheulana Bu Lili. Ayo belakang mah iya bisa studi banding dulu ke yang itu. Tapi semuanya juga bagus, tidak ini ya. Baik, terima kasih Bu Yayah, sudah bagus ya. Mudah-mudahan Anda memahami metodologi dan semua isi yang Anda tulis. Cuma saya memberikan sedikit tambahan saja di halaman 1. Ini tinggal dibenerin ya, karena penelitian Anda itu kualitatif ya. Kualitatif. Itu tidak ada latar belakang masalah khusus untuk kuantitatif, karena kualitatif itu tidak wajib muncul masalah empiris, paling fenomena saja. Makanya di sistematikanya cukup latar belakang situ ya, seperti itu. Kemudian halaman 95 sampai 96, urutan analisis data tidak sesuai dengan yang Anda tulis di bab 3, di mana di bab 3 teknik prosedur analisis data Anda itu ada 4, ada collecting data, kemudian reduksi data, kemudian display data, dan verifikasi kesimpulan. Sementara di bab 4 Anda collecting, kemudian Anda reduksi, kemudian Anda verifikasi. Di mana displaynya? Tidak ada gitu. Ya, kalau khawatir saya salah lihat, coba kita buka ya. Halaman 95 sampai 96. Ini coba Ibu buka langsung di situ ya. Saya di sini kita sama-sama 95 sampai 96. Jadi proses displaynya tadi punyanya siapa tadi teh? Rijal ya, Rijal tadi salah, tetapi urutannya ada gitu. Bukan salah kurang tepat, tapi urutannya ada punya Rijal. Ibu malah nggak ada atau nggak keketik atau bagaimana ya? 95, 96, 95, 96. Iya ya, Ibu langsung memverifikasi. Itu khawatir proses kesimpulannya lebih, oh tadi punya Pahmi aja yang urutannya sudah benar. Di proses displaynya saya saranin ada analisis teori, karena saya khawatir kalau tidak analisis teori, jadi kesimpulannya itu verifikatifnya itu terlalu dangkal, apalagi Ibu tidak ada proses display, sehingga dapat verifikasi dari mana itu. Nah, kalaupun bisa memutus verifikasi, saya khawatir verifikasi itu masih terlalu dangkal. Kan kalau kita juga diteliti ya sama orang tentang kelakuan misalkan kita ya, karena orang yang menelitinya psikologi, terlalu dangkal analisisnya kan kita juga belum merepresentasikan kita yang sebenarnya, itu kita bisa protes. Nah di sini, nah ini data reduksi Ibu ada, ini hasil collectingnya dari setiap yang diwawancara, informan ya Ibu silahkan, bagus, saya nggak ini. Kemudian Ibu reduksi karena ada beberapa jawaban yang berbeda, kemudian Ibu memusatkan mereduksi dan ini hasilnya, oke, saya anggap ini sudah bagus. Nah di sini Ibu langsung verifikasi, menarikan ke gitu. Tahap yang 423-nya saya nggak tahu nggak keketik atau gimana, ini langsung 424. Nah itu ditambahkan saja ya Bu ya.
Karena tadi aja Fahmi yang langkahnya udah benar, saya ingin supaya penarikan kesimpulannya lebih komprehensif. Jadi ada analisis teoritisnya gitu ya, punya Fahmi tadi. Apalagi Ibu di sini belum ada secara logika ini bisa menyimpulkan dari mana gitu. Hanya dari hasil reduksi saja berarti. Nah, padahal di display hasil reduksi ini merupakan hasil kesimpulan sementara secara empiris, hasil dari yang kita wawancara, tapi kita kaji juga dari sisi teoritis supaya apa yang disimpulkan itu dari empiris dikomparasi dengan gitu. Maksudnya tadi yang punya Fahmi tadi. Itu ya Bu Yayah ya? Iya, ya siap Pak. Ya. Nah, bisa saja kesimpulannya sedikit bergeser lagi nanti karena proses reduksi. Iya, benar. Tapi bisa juga tetap anger di dinya gitu. Tergantung nanti hasilnya ya. Seperti itu. Kemudian ada satu lagi. Udah ya gitu ya. Baik, terima kasih untuk Bu Yaya. Selanjutnya nanti ya diujinya kalau ada waktu. Kalau nggak ada berarti nggak diuji, langsung tadi revisi saja. Bu Heni udah, Bu Lilis udah, Fahmi udah, Bu Desi udah, Jainal udah. Tresia silahkan. Kalau Tresia nggak ada karena videonya juga nggak muncul. Oh ada. Silahkan Tresia. Nanti terakhir Bu Winu ya, Jamah Hera. Silahkan Tresia. Dalam deskripsi ini saya mengambil judul analisis pelayanan pada PDAM Kutameda Cabang Sumedang Selatan. Fokus penelitian ini yaitu permasalahan pelayanan pada PDAM Kutameda Cabang Sumedang Selatan. Tujuannya yaitu untuk mengukur kualitas pelayanan yang pada PDAM. Penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan detail terhadap pelayanan pada keluhan-keluhan dari pelanggan tentang kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen. Salah satunya yaitu seringnya air tidak mengalir ke konsumen, terutama pada musim kemarau, adanya batas waktu yang ditentukan untuk penggunaan air terhadap masyarakat. Dengan adanya keluhan pelanggan dalam setiap bulannya, maka PDAM melakukan responsif atau cepat tanggap. Dalam penelitian ini, saya menggunakan 5 dimensi kualitas pelayanan menurut Kotler dalam Fandi Ciptono, yaitu yang ke-1, fisik, yang kedua relasi, yang ketiga tangga, yang keempat jaminan atau asuransi, dan dan data sekunder. Sedangkan untuk prosedur pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, dokumen, dan triangulasi. Sedangkan untuk prosedur datanya menggunakan data reduction drawing atau verification. Punya Tresia, itunya sinyalnya jelek, sinyalnya punya Tresia jelek ya? Iya Pak, gimana kedengaran Pak? Nah sekarang mau kedengaran. Baik, ini saja Tresia, ini juga waktunya 1 menit lagi ya, gak apa-apa lah. Cuma kalau 1 menit loss ya, karena kita masih ada 2 lagi. Bapak Ibu silahkan masuk lagi ke ID yang sama, saya sudah buatkan.